Adapun menangis, kalau menangis karena sayang, maka nggak ada masalah. Nabi SAW pun menangis. Pernah suatu ketika Nabi SAW menangis, lalu para sahabat bingung kenapa menangis. Kan harusnya identiknya kalau bagi banyak masyarakat, jangankan seorang Nabi alaihissalam, seorang ulama atau ustadz atau kiai atau guru harusnya kan nggak nangis kalau kehilangan orang yang dicintai. Karena itu identik dengan nggak sabar. Jadi nangis itu, air mata itu identik dengan tidak sabar bagi sebagian pihak. Maka Nabi SAW meluruskan, kata Nabi SAW, hadhi rahmah, ini air mata kasih sayang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya meninggal bulan Mei 2023. Semoga penanya diberikan kesabaran dan pahala besar oleh Allah SWT untuk dalam bersabar ini. Saya dan ayah saya sangat dekat sekali. Sepanjang usia saya di 38 tahun ini, tidak pernah sehari pun saya tidak komunikasi dengan beliau. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Beliau juga sangat perhatian kepada anak-anaknya. Kebetulan saya anak sulung. Ayah saya selalu diskusi tentang apapun dengan saya. Pada hari beliau berpulang, saya ada di dekatnya. Saya dekat badannya karena ayah saya berpulang tanpa ada tanda-tanda sakit atau apapun dulu sebelumnya. Ayah saya berpulang ketika ingin tidur malam. Tiba-tiba menyender di pinggir tempat tidur dengan mata tertutup dan tidak pernah terbuka lagi. Saya insya Allah ridho Ustaz. Ayah saya berpulang insya Allah dalam keadaan baik. Amin Allahumma amin. Tapi saya masih suka menangis ketika saya kangen beliau. Bahkan saya juga masih sering menangis ketika saya mengunjungi makamnya. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana ayah saya di alam sana jika saya masih suka menangis karena rindu dengannya? Dan apakah boleh Ustaz saya bersedekah, misalnya mushaf diniatkan sedekah dari ayah saya? Karena ada properti milik ayah saya yang sampai hari ini disewakan. Apakah uangnya jika saya sedekahkan pahalanya mengalir untuk ayah saya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki orang tua yang sangat baik, perhatian, punya komunikasi yang bagus adalah kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu dambaan semua anak. Bisa dikatakan semua anak mendambakan orang tua demikian. Dan ketika itu dipisahkan atau dicabut oleh Allah SWT, maka memang itu adalah musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat berat bagi seorang anak. Baik anak laki-laki maupun anak wanita. Maka sekali lagi bersabarlah kepada Allah. Bersabarlah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan lupa mensyukuri kenikmatan ketika beliau masih ada. Dan jadikanlah itu cambuk untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh, dan sekaligus anak yang soleh baginya. Karena sekali lagi hubungan kita dengan orang tua kita tidak terputus dengan wafatnya mereka. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam wafat maka amalnya terputus kecuali dari 3 hal, kata Nabi SAW. Dan diantaranya adalah waladun salihun yad'ulah. Yang ketiga kata Nabi SAW, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dirinya, atau anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Maka jadilah anak yang soleh. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang paling penting jadi anak yang soleh, jadi orang soleh. Itu langsung masuk ke rekening pahala orang tua kita. Dan Nabi SAW mengatakan al-waladu min kasbil walid. Anak itu hasil usaha orang tua. Maka apa yang amal soleh yang dikerjakan anak, pahalanya sampai ke orang tua.
karena itu hasil usahanya. Jadi jadilah anak yang soleh, jadi anak yang bertakwa. Jadi harusnya lebih semangat lagi jadi orang yang bertakwa setelah beliau wafat. Adapun menangis, kalau menangis karena sayang, maka nggak ada masalah. Nabi SAW pun menangis. Pernah suatu ketika Nabi SAW menangis, lalu para sahabat bingung kenapa menangis. Kan harusnya identiknya kalau bagi banyak masyarakat, jangankan seorang Nabi alaihissalam, seorang ulama atau ustadz atau kiai atau guru harusnya kan nggak nangis kalau kehilangan orang yang dicintai. Karena itu identik dengan nggak sabar. Jadi nangis itu, air mata itu identik dengan tidak sabar bagi sebagian pihak. Maka Nabi SAW meluruskan, kata Nabi SAW, hadhi rahmah, ini air mata kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah pilih. Innama yarhamullahu min ibadil rahama, dan sesungguhnya yang disayang oleh Allah adalah hambanya yang bisa mengungkapkan kasih sayang. Jadi kata Nabi SAW, menangis itu salah satu sifat rahmah, dan itu dikasih Allah. Itu salah satu bentuk nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyayangi orang terdekat kita, orang tua atau anak atau cucu, sehingga ketika dia terkena musibah atau dia wafat, kita menangis. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya yang disayang oleh Allah adalah orang yang bisa mengungkapkan kasih sayang. Jadi justru dianjurkan untuk menangis. Ya nggak boleh tuh meratap, niyahah, meratap, nggak terima takdir, marah, kecewa sama Allah, atau menyalahkan takdir, nggak terima terhadap takdir, lalu melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Misalnya merobek baju kalau sebagian pihak harusnya waktu dulu, atau ngamuk, teriak-teriak, histeris, itu yang diharamkan. Tapi kalau ya sabar, tapi ini waktu yang sama dia menangis karena sifat rahmah, maka dia justru mendapatkan dua pahala sabar, dan yang kedua pahala punya sifat kasih sayang. Nah disinilah tantangan dalam amalan hati. Tantangan dalam amalan hati. Kenapa? Karena seringkali di dalam satu kejadian, atau dalam konteks ini ya, karena di dalam satu musibah kita dituntut untuk mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Dan kita dituntut untuk mengamalkan lebih dari satu amalan hati itu dengan bersamaan. Kalau bisa, maka akan menjadi sebuah keindahan hidup dan keselarasan hidup. Tapi susah memang. Berat. Dan banyak orang, jangankan mengerjakan, banyak orang nggak ngeh. Itu tadi, sebagian pihak berpikir bahwa sabar itu artinya nggak boleh nangis. Dan sebagian ada yang mengatakan jangan nangis ya. Jangan menangisi ayah. Jangan menangisi ibu. Kita yakin takdir Allah yang terbaik. Betul. Tapi di waktu yang sama, Anda disuruh mengungkapkan kasih sayang Anda. Dan itu tidak kontradiksi. Dan Nabi SAW yang menangis. Makanya sebagian ulama mengatakan, apabila Nabi SAW menangis ketika anak beliau wafat, ketika ada kejadian atau ada musibah menimpa orang yang beliau cintai, maka yang aib adalah yang tidak nangis. Itu justru yang aib yang gak nangis. Karena Nabi SAW wafat, Nabi SAW menangis. Justru yang gak nangis itu yang masalah. Ada apa dengan Anda? Kok orang terdekat Anda wafat, Anda biasa-biasa aja. Dan itu bukan simbol kesabaran. Nabi SAW orang yang, atau manusia yang paling sabar. Bahkan beliau sampai di level ridho dan syukur
Tapi itu bukan berarti tidak menangis. Menangis itu nggak ada hubungannya dengan sabar. Dalam arti kontak yang berbeda dengan sabar. Nangis itu rahmah. Sebagaimana kata Nabi SAW, hadhi rahmatun. Ini adalah air mata kasih sayang. Ini kasih sayang bukan tidak sabar, kasih sayang. Sabar itu imsakun nafs, menahan diri agar tidak melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Itu sabar, menahan diri. Sedangkan mengungkapkan kasih sayang itu dicintai oleh Allah. Dan banyak dalil. Innama yarhamullahu min ibadihil ulama. Innama yarham min ibadihir ruhama. Sesungguhnya yang disayang oleh Allah yang bisa mengungkapkan kasih sayang. Nabi SAW juga bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayang oleh yang di atas langit. Ada banyak dalil yang menyuruh kita untuk menyayangi seseorang dan mengungkapkan kasih sayang kepada seseorang dan tetap bersabar, bahkan ridho, bahkan bersyukur. Jadi ada banyak, seringkali dalam satu musibah itu ada banyak amalan hati yang diperintahkan untuk dilakukan seorang hamba di waktu yang sama. Itu yang sulit. Satu amalan hati aja setengah mati kita ngerjain, apalagi lebih dari satu amalan. Makanya banyak yang gagal di sana. Banyak yang gagal itu karena susah mengamalkan 2 atau 3 atau 4 amalan hati di waktu yang bersamaan. Ya sama, misalnya ngeliat orang maksiat, karena ngeliat orang maksiat, kita pertama harus benci karena Allah. Kita harus punya rasa benci Allah dimaksiati. Namun di satu sisi, selama dia masih punya iman, kita harus punya rasa iba dengan dia. Rasa sayang kepada dia karena dia masih punya iman. Dan wala dengan dia. Bahkan mencintai dia karena imannya. Dan itulah konsep wala dan bara. Gimana coba, susah kan? Gak mudah. Tapi begitulah yang diperintahkan oleh Allah. Dan kalau bisa maka akan lahir sebuah keindahan yang luar biasa. Kalau orang bisa seperti itu orang akan menjadi orang yang objektif di level yang sangat tinggi. Tapi siapa yang bisa demikian kecuali dirahmati oleh Allah. Atau balik lagi ke sini, sekali lagi kalau kita menangis karena rasa sayang, menangis karena rasa cinta kepada orang tua, maka itu dapat pahala. Itu dapat pahala asal tidak niyah, tidak meratap dan menolak, tidak terima atau marah terhadap takdir dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, perlu diingat bahwa ada properti milik ayah saya yang sampai hari ini disewakan. Apakah uangnya jika saya sedekahkan pahalanya mengalir untuk ayah saya? Properti milik ayah itu langsung berpindah ke pemilikan duniawi begitu beliau meninggal dunia. Terlepas sudah dibagi atau belum, secara formal atau apa, itu otomatis berpindah. Jadi secara official belum dibagi, tapi di sisi Allah itu sudah bukan milik ayah kita. Itu berpindah ke ahli waris. Dan bagiannya ada di dalam ilmu faraid, ada dalam ilmu waris, dan harus dicek karena tergantung peta keluarga dan pohon keluarga kita, siapa yang masih ada dan seterusnya. Nah, intinya bahwa itu sudah punya ahli waris. Nah, kalau ternyata itu milik ahli waris untuk rumah tersebut atau properti tersebut, kita seorang, karena
Sekali lagi itu bagian kita, yang lain dapat yang lain gitu loh. Sedangkan kita dapat properti itu, maka itu punya kita. Dan kita bisa mensedekahkan atas nama ayah kita. Itu diperbolehkan. Tapi kalau itu punya bersama dengan ahli waris yang lain, maka nggak bisa serta-merta kita main langsung sedekahkan gitu aja. Harus persetujuan ahli waris yang lain. Kecuali kalau kita ingin mensedekahkan yang merupakan bagian kita. Bagian kita berapa nih misalnya gitu. Oh, oke, bagian aku nggak usah aku terima ya. Aku mau sedekahkan untuk orang tuaku atau untuk papa atau untuk ayah. Boleh, tapi jangan memaksakan kakak atau adik atau saudara atau ahli waris yang lain untuk melakukan hal yang sama. Nggak bisa. Jadi nggak bisa dipaksakan atau nggak bisa langsung diambil semuanya lalu sedekahkan. Nggak, pokoknya buat papa ya, semua harus setuju. Nggak bisa. Itu uang masing-masing. Kembali ke keriduan masing-masing. Kalau bagian kita silakan. Bagian kita silakan. Dan ini sekali lagi perlu diingatkan bahwa properti milik ayah semasa hidup harus dibagi dengan konsep ilmu waris yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Ini harus clear. Karena pertanyaan penanya itu ada arah atau bukan pas, ada arah sekali. Ini belum clear gitu. Dan itu harus clear. Karena ini karena uang itu milik Allah. Jadi semua yang ada di dunia milik Allah. Dan Allah udah atur begitu wafat maka pindah ke pemilikan secara duniawi. Jadi harta itu kan bukan milik kita, jadi bukan kita yang ngatur bagiannya. Kita harus kembali ke apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang Subhanahu wa ta'ala. Lalu adapun mushaf bisa diwakafkan, ya lah. Jadi kita misalnya punya mushaf atau beli mushaf, lalu kita niatkan diwakafkan untuk ayah, itu bisa diwakafkan untuk ayah. Lalu kalau bisa cari ada mushaf itu untuk penuntut ilmu dan penghafal Quran. Karena seringkali kalau cuman ditaruh ke tempat-tempat lain nggak dibaca, hanya jadi pajangan. Gimana caranya nih mushaf dibaca? Nah, di antara yang kemungkinan besar membacanya ya penghafal Quran atau penuntut ilmu yang dia harus ngafalin. Oh, itu dibaca terus. Apalagi kan kalau kita ngafal Quran, mushaf nggak ganti-ganti, itu aja baca. Jadi itu salah satu potensi pahala besar. Allah Ta'ala bisa.